Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Joko Arjanto dan eh, kali ini saya akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu seputar materi pembelajaran kedua. Ya, banyak yang masuk ke baik melalui channel YouTube ataupun ke grup WhatsApp. Saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu semua dan kita akan jawab pertanyaan ini berdasarkan kelompok pertanyaan yang sama. Nah, dari pertanyaan yang masuk ini, hampir sebagian besar bertanya mengenai bagaimana caranya memiliki dana darurat. Tapi untuk lebih lengkapnya, bagaimanakah pertanyaannya dan siapa saja yang bertanya, berikut adalah daftarnya Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari pertanyaan pertama yaitu dari Ibu Maulidatil Umaroh. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mempunyai tabungan darurat, tapi pengeluaran saya setiap bulan saya tidak tentu. Pertanyaan yang sama juga dari Ibu Evi Purwaningsih. Pertanyaannya bagaimana cara mengontrol pengeluaran supaya bisa menyisihkan 10% setiap bulan dari penghasilan. Artinya bagaimana caranya supaya bisa menabung 10% ya Bu ya. Kemudian juga pertanyaan dari Ibu Susilawati 5699. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya rutin dalam menabung setiap bulan, sedangkan pengeluaran per bulannya kan tidak tentu. Kadang bulan ini normal, tapi bulan berikutnya bisa tinggi, sehingga buat menyisihkan nabung itu tidak bisa. Baik, ada juga pertanyaan dari Ibu Lilis 8908. Maaf Pak, pertanyaan saya, apa arisan juga termasuk tabungan? Ya, baik. Nanti kita jawab sekalian. Pertanyaan dari Ibu Badriah 6260. Bagaimana cara kita supaya punya inisiatif tinggi agar mau untuk menyisihkan uang untuk ditabung setiap bulan? Baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sumiati 4354. Bagaimana caranya biar punya tabungan darurat sedangkan gaji pas buat bayar cicilan atau kebutuhan sehari-hari. Belum lagi untuk yang lain, ya. Ya, yang lain bisa jadi ini pertanyaan terputus, mungkin yang lain bisa jadi termasuk misalnya ada uang kondangan, ya, dan lain-lain. Pertanyaan dari Ibu Husnul Khotimah, caranya punya tabungan gimana? Baik, Ibu Yuliatin, bagaimana cara mengatur keuangannya dan menyisihkan untuk tabungan? Sedangkan kita punya cicilan mingguan dan bulanan juga punya. Ya, baik, terima kasih Ibu Yuliatin. Kemudian Ibu Indah Nur F 8610 mau tanya gimana jika penghasilan pas-pasan untuk bisa punya tabungan darurat. Baik. Pertanyaan dari Ibu Miati Dalilatul Hasanah 3183. Bagaimana cara punya tabungan darurat sedangkan pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan setiap bulan? Pertanyaan dari Ibu Wahyunita 2186. Bagaimana cara menyisihkan supaya kita mempunyai tabungan darurat sedangkan misal gaji kita lebih sudah terbang-angan untuk belanja lebih sedikit. Oh, baik. Jadi kalau kita punya tabungan lebih, kita sudah berangan-angan mau belanja. Baik, nah itu kurang lebih. Baik, Bapak Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ini kelompok pertanyaan yang pertama bicara bagaimana caranya menyisihkan penghasilan dari Bapak Ibu supaya bisa menabung minimal 10% dan kemudian bisa menyisihkan untuk dana darurat. Baik, Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lihat adalah Bapak Ibu harus memastikan berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar. Bapak Ibu punya dana, Bapak Ibu punya data pasti berapa sebetulnya pengeluaran Bapak Ibu setiap bulan. Artinya begini, yang pasti itu misalnya untuk cicilan setiap bulan angkanya berapa. Nah, ini yang pengeluaran yang sudah tetap, ya. Ada juga nanti Bapak Ibu kalau data pengeluaran Bapak Ibu sudah tetap, pemasukan sudah tetap, berarti ada dana yang masih Bapak Ibu tidak ketahui, artinya dana yang pengeluarannya belum tentu. Nah, dana yang pengeluarannya belum tentu ini Bapak Ibu coba data juga setiap bulan. Rata-rata dalam 3 bulan itu pengeluarannya berapa. Jadi kalau misalnya pengeluaran sudah tetap,
pemasukan Bapak Ibu sudah ketahuan. Pengeluaran itu yang tetap tuh dalam arti yang fix setiap bulan pasti dikeluarkan. Misalnya untuk cicilan Bapak Ibu. Cicilan itu berapa setiap bulan. Nah, Bapak Ibu bisa anggarkan tuh, mulai dianggarkan dari sekarang. Bapak Ibu bisa lihat polanya. Berapa pengeluaran, berapa pemasukan, lihat polanya. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa lihat. Menabung artinya ada Bapak Ibu memaksakan diri untuk bisa menyisihkan 10%. Artinya memang ada pos yang harus Bapak Ibu kurangi atau ada pos yang memang harus Bapak Ibu hilangkan. Ya. Nah, bagaimana dengan dana-dana tak terduga? Bapak Ibu harus punya tekad bahwa kalau ini sudah dianggarkan, Bapak Ibu bisa keluarkan. Tapi kalau ini tidak dianggarkan, ya, Bapak Ibu mau ambil dari mana? Bapak Ibu tidak boleh ambil dari dana tabungan. Bapak Ibu boleh ambil dari dana lain yang menurut Bapak Ibu bisa dikurangi. Misalnya makan-makan, gitu ya, jalan-jalan. Nah, dana ini harus Bapak Ibu kurangi. Jadi tidak boleh ambil dari dana tabungan. Memang harus dipaksa Bapak Ibu. Ya. Nah, apakah arisan masuk dalam kategori tabungan? Sepanjang Bapak Ibu tidak menggunakan dana arisan itu untuk yang lain, misalnya Bapak Ibu menyisihkan setiap bulan 100.000 untuk arisan. Kemudian pada saat Bapak Ibu dapat uangnya, pada saat Bapak Ibu dapat arisannya, Bapak Ibu tidak gunakan untuk yang lain, Bapak Ibu bisa masuk dalam kategori arisan, tabungan. Tapi begitu Bapak dapat uangnya, dapat uang arisannya, Bapak Ibu gunakan untuk yang lain, untuk belanja, tidak untuk kepentingan tabungan atau investasi, itu jatuh-jatuhnya juga sama Bapak Ibu. Bapak Ibu gunakan untuk belanja. Ya. Jadi arisan bisa masuk tabungan, bisa juga konsumtif. Tinggal Bapak Ibu nanti gunakan untuk apa uangnya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau gunakan untuk tabungan, gunakan untuk tabungan. Setiap bulan Bapak Ibu sudah sisihkan 100.000, tapi masih kurang jumlahnya. Bapak Ibu perhatikan, dana yang setiap bulan Bapak Ibu sisihkan untuk arisan itu ada nggak 10%-nya? Kalau kurang, dia ditambah. Kalau sudah dapat, sisihkan ke tabungan. Jangan digunakan untuk belanja. Ya. Baik, Bapak Ibu, informasi lengkap mengenai tabungan kita akan sampaikan nanti di materi tabungan dan investasi. Ya, Bapak Ibu bisa lihat detail di situ. Atau kalau Bapak Ibu ingin tanya mengenai ingin konsultasi yang lebih jelas mengenai bagaimana caranya menabung atau bagaimana cara menyisihkan pendapatan untuk menabung, Bapak Ibu bisa kontak kami secara personal, Bapak Ibu, baik di WhatsApp maupun telepon. Ya, kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Dan untuk sementara jawaban dari Bapak Ibu yang bertanya mengenai tabungan saya cukupkan dulu. Ya, kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya mengenai tabungan dan kita akan lanjut ke materi berikut, ke pertanyaan berikut. Bapak Ibu, pertanyaan berikut yaitu dari Ibu Sarah Jasmine 7577. Bagaimana cara memulihkan keuangan yang di saat kita banyak kebutuhan mendesak? Ya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Lilis Yuliatin. Bagaimana cara mencari obatnya dengan kondisi saat ini? Jadi saat ini keuangan lagi sakit. Jadi keuangan lagi sakit, nyari obatnya bagaimana? Ya, baik. Kemudian juga dari Ibu Lulu Mahmuda. Bagaimana mengatur keuangan dalam rumah tangga sedangkan yang berpenghasilan cuma 1 orang? Dan tanggungannya lebih dari 5 orang. Bagaimana solusinya? Tanggungannya lebih dari 5 orang. Baik. Pertanyaan dari Ibu Ismiatul Azizah. Bagaimana cara mengatasi pengeluaran yang tidak terduga saat keuangan mulai menipis? Baik. Berikutnya Ibu Sri Wahyu Hidayati. Bagaimana caranya untuk meminimalkan pengeluaran yang tak terduga? Ya. Ibu Siti Fatimah 8349. Bagaimana cara mengatasi kebutuhan yang sangat mendesak di saat keuangan menipis dan tidak punya simpanan darurat. Baik, hampir semuanya bicara mengenai kebutuhan yang mendesak, ya, dalam kondisi keuangan yang menipis atau sedang sakit. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai pengeluaran yang mendesak, ya, Bapak Ibu harus punya data setiap bulan, kira-kira mulailah hari ini Bapak Ibu sudah menyiapkan pos-pos pengeluarannya untuk apa saja, ya. Jadi sisihkan, ya, Bapak Ibu sudah memisahkan nih pos-pos pengeluarannya, uang masuk berapa, uang yang keluar untuk apa saja, dipisahkan. Nah, selama 3 bulan ini Bapak Ibu bisa lihat
Yang masuk dalam kategori pengeluaran tidak terduga itu contohnya apa? Dan berapa besarnya? Nah, selama 3 bulan ini Bapak Ibu coba lihat polanya seperti apa, dirata-ratakan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah dirata-ratakan Bapak Ibu, maka di bulan keempat Bapak Ibu bisa masukkan pos pengeluaran tidak terduga itu ke pos yang baru. Ya, Bapak Ibu sudah bikin pos yang baru. Nah, apakah terus mengurangi porsi tabungan? Nggak boleh. Jadi tidak boleh mengurangi porsi tabungan. Mana yang harus dikurangi? Yang dikurangi adalah pos pengeluaran yang lain. Ya, misalnya tadi jalan-jalan, ya, makan-makan, ya dikurangi Bapak Ibu. Atau kalau misalnya Bapak Ibu sepakat dengan anggota keluarga, mana pos pengeluaran yang bisa dikurangi, ya. Sepakat dulu dengan anggota keluarga yang lain. Apakah misalnya jatah internet dikurangi, atau misalnya TV kabel dikurangi, atau misalnya untuk yang lain dikurangi. Nah, itu Bapak Ibu harus sepakat. Kalau memang ada pos pengeluaran tidak terduga, tapi nggak boleh ngambil dari pos tabungan, ya. Nah, kalau ternyata pos pengeluaran tak terduga itu tidak terpakai, jangan digunakan untuk malah makan-makan. Simpan dana pos tak terduga yang tidak tergunakan itu untuk masuk ke tabungan. Ya, caranya begitu Bapak. Jadi catat berapa uang yang masuk, catat berapa uang yang keluar, lihat polanya. Setiap bulan yang tak terduga itu berapa, dicatat Pak. Dicatat ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah catat bulan keempat, Bapak Ibu sudah punya perkiraan tuh angkanya berapa. Ya, baik. Bapak Ibu, mudah-mudahan jawaban saya cukup memuaskan Bapak Ibu, tapi memang tidak ada cara yang tepat kecuali Bapak Ibu memulai dari sekarang, paksakan diri untuk menahan, ya. Kalau memang tidak ada budgetnya, ya walaupun mendesak tidak ada budgetnya, Bapak Ibu pikirkan ambil dari pos yang mana, tapi tidak ambil dari pos tabungan, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, ya. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu dari Ibu Mila 1616. Bagaimana cara menentukan prioritas dalam pengeluaran? Kemudian juga pertanyaan dari Ibu Nur Fadilah, tips menjadi wanita tidak boros. Nah, ini hampir semua problem di ibu-ibu ini, ya. Tips menjadi wanita tidak boros, Pak. Cara nahannya, pengen sesuatu gimana, Pak? Apa perlu latihan atau memang itu sebuah karakter? Karakter orang yang tidak bisa diubah. Misalnya, Pak, ke toko beli itu sudah ada di hati mau beli apa, tapi begitu sampai toko semuanya dibeli, apa aja dibeli, ya. Apa semua wanita seperti itu? Ya, nanti kita jawab ya Bu ya. Kemudian Ibu Dewi 9419, bagaimana triknya agar bisa menahan diri untuk tidak terlalu konsumtif supaya bisa menyisihkan gaji untuk ditabung? Ya. Pertanyaan Ibu Musrifa, supaya tidak boros bagaimana caranya? Wah, ini pertanyaan semua bicara mengenai menentukan prioritas supaya nggak boros nih. Baik. Ibu-ibu, terima kasih atas pertanyaan ibu-ibu semua yang sudah disampaikan ke channel YouTube mengenai bagaimana caranya menentukan prioritas atau bagaimana caranya supaya tidak boros. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau boros atau tidak itu tidak berhubungan dengan karakter Bapak Ibu, ya. Ini berhubungan dengan bagaimana Bapak Ibu punya tekad yang kuat, punya pengetahuan yang kuat, mana yang lebih penting, gitu ya. Untuk lihat mana yang lebih penting itu Bapak Ibu harus punya tujuan dulu. Bapak Ibu tahu Bapak Ibu mau kemana, uangnya mau diarahkan kemana. Misal begini, Bapak Ibu lihat dalam 1 atau 2 tahun ke depan, misalnya Bapak Ibu lihat 2 tahun lagi anak Ibu masuk sekolah, ya 2 tahun lagi Bapak Ibu masuk anak Bapak Ibu masuk sekolah, butuh uang cukup besar. Ibu sudah tahu setiap bulan Ibu harus menyisihkan misalnya 500.000 sebulan untuk biaya anak sekolah 2 tahun lagi. Dan Bapak Ibu tidak punya uang yang lain, hanya uang itu saja yang Bapak Ibu tabung. Nah, sekarang pada saat Bapak Ibu lihat di depan mata, Bapak Ibu mau belanja, pikirkan mana yang lebih penting, masa depan anak atau belanjanya Ibu. Jadi punya tujuan dulu Bu, Ibu pikirkan dulu tujuannya apa, Ibu menyisihkan uang ini untuk apa? Ya, pikirkan untuk anak, pikirkan untuk kesehatan anak. Ibu setiap bulan menyisihkan 500.000 untuk apa? Untuk jaga-jaga Pak. Kalau anak Bapak Ibu sakit, simpan uangnya. Pada saat Ibu mau belanja, lihat mana yang lebih penting, kesehatan anak atau belanja.
Mana yang lebih penting, prestasi anak atau belanja? Mana yang lebih penting, masa depan anak atau belanja? Jadi harus ada, pikirkan, harus bisa menentukan mana uang ibu mau digunakan untuk apa. Ya, mulai hari ini memilah Pak, menentukan. Kira-kira kalau saya tidak beli ini pengaruh nggak ke kehidupan saya? Misalnya apakah saya akan jatuh sakit, apa saya akan meninggal dunia gitu. Nah ini kalau sampai Bapak, kalau itu tidak Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu mengancam jiwa Bapak Ibu, artinya itu prioritas sekali. Nggak apa-apa, beli aja. Ya, kalau Pak saya kalau nggak beli baju saya bisa sesak nafas, sakitan terus meninggal dunia. Nah itu boleh Bu beli baju seperti itu ya Bu ya. Tapi saya belum pernah ada Bu sejarah Bapak Ibu nggak bisa beli baju terus sesak nafas gitu ya, nggak ada. Ya itu tidak berhubungan dengan kesehatan. Ini hanya kebiasaan Bapak Ibu untuk bisa menentukan bagaimana penting atau tidak penting. Itu saja ya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Kita beralih ke pertanyaan berikut ya. Ya, pertanyaan berikut. Dari Ibu Lailatul Izza, bagaimana membagi uang bulanan antara uang buat bayar hutang dan tabungan dan buat masa depan. Baik. Ibu Siti Khadijah, bagaimana caranya untuk menahan diri supaya tidak berhutang lebih dari 35%? Baik, Ibu Siti Fatimah 9483, bagaimana caranya mau bebas dari hutang? Mau bebas dari hutang-hutang yang selalu bikin meriang. Soalnya saya termasuk orang yang boros. Baik. Ibu Fitria, pertanyaannya bagaimana cara melunasi hutang-hutang jika besarnya penghasilan saya masih terasa belum cukup untuk memenuhi? Keseringan lebih banyak keteteran, Pak. Ya, baik, Bu. Kemudian juga Ibu Iftitah Furgania. Pertanyaannya, jika gaji kita 5 juta, berarti besar cicilan kita tidak boleh lebih dari 1.750.000. Bagaimana cara mengatasi jika kita sudah terlanjur berhutang lebih di atas 2 juta? Bagaimana solusinya? Baik. Bapak Ibu, pertanyaan kelompok berikut ini adalah pertanyaan hampir sama, yaitu bicara mengenai bagaimana cara melunasi hutang atau menahan diri untuk tidak berhutang. Nah, Bapak Ibu, materi mengenai hutang kita akan sampaikan di materi berikutnya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana cara mengatasi hutang. Tapi kalau boleh saya kasih bocoran sedikit, cara yang paling mudah untuk tidak berhutang adalah Bapak Ibu mau menahan diri. Ya, lihat Bapak Ibu pikirkan dulu kalau Bapak Ibu punya hutang dan nggak bisa bayar, itu yang pertama. Terus kalau Bapak Ibu punya hutang, ya boleh nggak sebenarnya berhutang? Pada dasarnya berhutang boleh, tapi yang harus Bapak Ibu pikirkan adalah Bapak Ibu bisa bayar. Kalau Bapak Ibu tidak bisa bayar, sebaiknya jangan. Kalaupun Bapak Ibu bisa bayar, tapi hutangnya lebih dari 35%, sebaiknya juga jangan. Nah, bagaimana kalau sudah berhutang di atas dari 35%? Bapak Ibu coba lihat hutang mana yang cicilannya paling besar. Ya, lunasi dulu hutang yang cicilannya paling besar. Nah, bagaimana cara melunasinya? Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu punya simpanan apa saja. Ada aset atau tidak? Ada harta yang bisa dijual nggak? Kalau ada harta yang bisa dijual, jual, kemudian lunasi hutangnya. Ya, tidak ada cara lain, harus segera dilunasi hutangnya. Kalau Bapak Ibu tidak punya aset untuk jual, kalau Bapak Ibu tidak punya aset untuk melunasi hutang, ya pikirkan, cara memikirkannya adalah Bapak Ibu harus mulai memikirkan tambahan penghasilan. Ya, tidak ada cara lain karena kalau tidak Bapak Ibu nanti keuangan Bapak Ibu akan terganggu. Nah, kalau keuangan Bapak Ibu terganggu, nanti keluarga juga akan kena dampaknya, anak-anak, ya, kualitas hidup anak-anak juga akan menurun, kualitas hidup Bapak Ibu juga akan menurun. Ya, coba mulai pikirkan ke situ. Pilihannya dua, tambah penghasilan atau Bapak Ibu mulai berhemat. Yang ketiga, Bapak Ibu mulai pikirkan untuk caranya melunasi utang-utang yang bisa Bapak Ibu lunasi dari jual harta, jual aset. Punya motor lebih, motor satu aja yang dipakai, jual motornya. Atau punya mobil yang nggak kepake, setiap nggak dipakai, jual mobilnya untuk melunasi utang. Atau kalau punya tanah, jual tanahnya untuk melunasi utang. Ya, karena kalau tidak nanti keuangan Ibu akan jauh lebih parah. Baik Bapak Ibu, untuk jelasnya hutang akan kita bahas di materi berikutnya. Tunggu saja, bersabar. Mudah-mudahan apa yang saya jawab pada hari ini paling tidak bisa mengobati
ya, rasa kekhawatiran Bapak Ibu dulu. Yang paling penting adalah Bapak Ibu mulai hari ini punya tekad yang kuat, mulailah menyusun anggaran, mencatat uang yang masuk dan mencatat uang yang keluar. Kalau uang yang keluar lebih banyak dari uang yang masuk, mulai pikirkan pos-pos mana yang bisa dihilangkan. Harus sepakat dengan suami dan pasangan, pos-pos mana yang harus dihilangi. Ya, kemudian kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah itu sudah lakukan, mulailah menahan diri untuk tidak membuat hutang baru. Ya, menahan diri untuk tidak belanja, pikirkan masa depan anak-anak, pikirkan kesehatan Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan tadi paling tidak menambah rasa percaya diri Bapak Ibu. Tetap semangat, semoga kesehatan Bapak Ibu tetap terjaga, semoga keuangan Bapak Ibu juga selalu sehat. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.